Tiga. Halo everyone. Hai. Hai. Lagi pada ngapain nih? Gabut gak? Gabut parah anjir, di rumah terus tiap hari, gila. Gabut anjir. Aduh. By the way, hari Kartini nih. Kalian gak mau ngucapin gue apa gimana? Ngucapin diri sendiri aja, kenapa harus kamu? Ya enggak, harusnya itu kita itu ngucapinnya ke seluruh wanita di Indonesia. Selamat Hari Kartini. Semoga panjang umur, sehat selalu. Udah gitu aja. Telah berjuang selama ini buat. Waduh, siap. Iya, pokoknya intinya apa ya, selamat selamat Hari Kartini. Terima kasih udah bertahan sampai sini, kalian hebat anjay, parah. Hebat. Jadi guys, gue gabut banget. Terus nggak tahu kita bahas apa yang menarik bagi kehidupan remaja SMA yang sedang di karantin. Iya, soalnya kak kita udah di kuarantin, bingung banget gak sih bahas apa. Asmara banget harus guys, kita bahas hubungan asmara sekarang. 1, 2, 3. Iya, oke, asmara. Gimana nih relationship kalian? Relationship, Almi dulu aja kali ya. Aduh gimana ya, tapi aku sedang Oke. Kalau Acang gimana? Udah punya pacar kan, Cong? Acang alhamdulillah sehat, cuma ya kadangnya Sehat gak nih? Sering berantem nih kayak inside jokes jangan dipaparkan ya sister, tolong. Inside jokes tolong nih. Ya anggap aja sehat gitu, kenapa sih? Susah banget anjir. Sehat. Relationship itu penting gak sih buat Penting. umur kita? Aku gak. Penting lah. Iya penting, kenapa? Absolutely no. Acong, kalau aku sih pentingnya soalnya apa ya, bisa bikin kita belajar, kayak apa ya, bikin kita belajar kayak balance. Belajar untuk menghargai orang lain. Bener. Untuk Itu salah. Orang lain. Iya, salah satunya. Sendiri. Ini ngomongin kamu, Tadev. Enggak, aku meneruskan kalimatmu, jangan. Ya, baik, nggak usah tanya Bu kalau gitu ya. Emang udah kamu aja. Kalau Almi gimana, aku gimana ya? Why not? Why not? Karena mungkin aku udah terlalu capek gitu. Sudah terlalu sendiri. Aduh. Gini, namanya relationship itu kan pasti kayak ada plus minus gitu loh. Oke, plusnya kita ada yang semangatin, ada yang kita seneng gitu ya kan. Tapi ya pasti ada kekurangannya juga. Ada minusnya, ada sisi mahnya dalam satu relationship. Dan Satu relationship bosen ya, Mi ya. Kalau Almi tuh sukanya yang relationshipnya tuh banyak. Maksudnya kayak nggak satu gitu loh. Have fun. Hidupnya tuh have fun, serius. Ya nggak, Mi? Parah. Dia satu cowok nggak bisa, harusnya banyak cowok gitu hidupnya, parah. harus banyak kan, nanti menurut kalian ya, back to topic. Kalian ini udah dianggap penting gak sih dalam satu hubungan? Maksudnya kayak hubungan itu kan butuh dua orang ya. Menurut kalian udah cukup penting gak dalam hubungan kalian? Sebagai kalian sendiri, sebagai cewek, boleh dari Acong dulu.
Ya gue udah Dulu apa juga aku semangat untuk jawab. Baik gue. Untuk jawab. silakan Mi. Enggak. Kenapa enggak? Karena buktinya aku bisa sesem ini gitu loh, tanpa harus ada yang lain gitu, tanpa harus ada yang temenin. Kenapa? Karena aku merasa aku baik seperti ini. Tapi menurut kamu Gimana? bentar ya, menurut kamu cewek ini ngambil hal yang penting ya dalam satu hubungan, maksudnya adilnya itu penting atau enggak? Ini menurut siapa nih? Menurut aku kalau hubungan anak hubungan oke. Kalau sekedar relationship anak SMA itu enggak maksimal itu. Oke ya, kacau. Apa tadi pertanyaannya? Kamu udah merasa penting nggak sih dalam satu hubungan, maksudnya sebagai cewek atau sebagai kamu sendiri ya, kan kamu cewek, kamu penting nggak? Kalau menurut aku di relationship yang aku udah jalanin sampai sekarang ya, penting sih. Karena Penting. pentingnya tuh gini, soalnya lebih ke, kan ini kan hubungan antara dua orang ya, kayak gimana caranya kita bisa mengerti satu sama lain, bisa nge-support satu sama lain. Jadi ya aku penting karena aku bisa nge-support dia bisa nge-support aku, terus gitu jalannya untuk apa ya, bikin kita itu jadi supporting each other gitu loh. Anjir, udah kayak vendor sama Kresta nggak tuh? Tapi kalian nyadar gak sih kalau masih banyak banget cewek di dunia ini yang dia tuh nggak dianggap penting dalam satu hubungan, entah itu dalam bentuk nggak dihargai sama pasangannya atau nggak dihargai dengan mungkin keluarga pasangannya, atau mungkin orang di sekitar Korban seperti itu. nggak dianggap pentingnya. Kalian prihatin nggak sih dengan keadaan ini, maksudnya dengan banyaknya pasangan yang nggak peduli dengan keberadaan dari wanita dalam satu hubungan itu? Menurut kalian menyedihkan nggak sih? Iya, sedih banget, parah. KDRT masih banyak. Sedih parah, maksudnya kayak kalau menurutku ya, ketika cewek nggak dihargai sama pasangannya sendiri itu kayak, terus buat apa kalian menjalin hubungan kalau kalian nggak bisa menghargai? Kunci utama dalam hidup aja menghargai gitu loh, menghargai orang. Terus gimana caranya kalian bisa menjalin hubungan baik kalau nggak bisa menghargai gitu kan? Sedih banget. Emang kalau menurut Devita gimana? Dan lagi pula itu kayak kok kita digituin, dan kalau semisal dan banyaknya cewek yang diperlakukan seperti itu kan jadi membatasi mereka gitu loh. Mereka nggak bisa bebas. Contoh, nggak ketika ini aku merasakan sendiri ketika aku udah masuk dalam suatu relationship, aku merasa aku nggak bisa bebas lagi gitu loh. Paham nggak maksudnya? Iya, ngerti. Karena untuk ngapa-ngapain itu terbatas. Kayak contoh kayak gini, aku masuk di SMA, aku udah ngelis gitu loh, aku harus apa, aku mau ngapain untuk mengasah kemampuanku. Ceritanya waktu SMA ini aku berencana ikut eskul dance, eskul dance gitu. Dan si mau ini itu membatasi aku. Ngekang dikatakan mungkin bisa. Pada saat itu aku pun lah, namanya anak labil kan gitu ya. Tim bucin parah. Kan itu ngerasain banget sih, kayak di lain sisi aku pengen banget ngasah kemampuanku, aku pengen banget
stop berkarir di situ. Iya, tapi ke stop gara-gara karena dia. diharap sama dia gitu loh. Kalau yang aku ambil dari kamu ini sih, kamu ngelakuin sesuatu dengan dasar dalam tanda kutip cinta, ya kan? Nggak peduli dia ngelakuin hal yang sama atau enggak, kamu dihargai atau enggak, kamu tetap ngelakuin itu karena kamu ya tadi cinta. And menurutku hal yang baik sih, karena ya ini sih hal yang kecil kan, maksudnya dilarang ikut dance, hal yang kecil. Gimana kalau hal yang besar? Nah, kayak itu tadi kan dia bilang aku katakanlah kalau pemilihan kata korban itu kayak terlalu mendominasi banget ya sih. Jadi ketika aku masuk di relationship itu tadi, aku sempat diterkekang gitu loh. Kayak yang pertama dance, gara-gara aku kayak janji ikut dance dan aku nggak bisa melanjutkan apa yang aku inginkan, apa yang aku capai. Itu satu. Kedua aku jadi terbatas karena gak bisa berteman sama cowok kebanyakan, dan dari situ ya aku mulai ngerasa gitu loh Ya, betapa bodohnya aku saat itu. Efek dari bucin ya kerasa Nggak bisa banget bebas. parah. emang bucin membawa kesengsaraan. Kalau menurut kalian ya guys, ini Iya. kan ini masih merasakan hal efek kebucinan yang kecil. Kalau udah kayak yang besar, kayak cewek yang istilahnya gimana ya, ngasih sesuatu yang Apa deh yang jelas aja. Jatah gitu loh, astaga. jatah, aja sebutkan. Apa jatah? Oke. jatah Ya oke. dengan alasan cinta. Menurut kalian gimana sih? Jadi mereka murahan gak sih atau gimana sih menurut kalian? Kamu dulu mungkin. Gimana ya, kalau menurut aku pribadi sih, sebenarnya aku bukan tipikal orang yang ngurusin hidup orang lain ya. Jadi kayak kalau mereka memilih kayak gitu dan mereka gak punya sesuatu yang mengekang mereka dan mereka rasa itu sesuatu yang lumrah bagi mereka loh ya itu aku gak keberatan gitu loh. Mestinya itu juga bukan urusanku, tapi kalau misalnya itu berhubungan sama aku, ya kalau itu aku sih aku nggak bakal bucin kayak gitu. Soalnya itu udah menyalahi apa ya, yang pertama udah menyalahi hukum etika yang ada, yang kedua Tapi dia cinta dong, tapi dia cinta. ya cinta nggak sebatas harus memberikan segala yang kita punya. Kita harus tahu dong batasannya cinta itu kayak apa, ya kak sih? Benar harus berbatasan. Kalau Iya. Kalau menurutku ini berarti memberi segala yang kita punya atas cinta ya. Enggak. Tapi aku sama kayak Acong, aku nggak bakalan sini gimana buat orang, nggak buat cewek yang udah ngelakuin itu gitu loh. Tapi ya kayak saya sih dari itu sih aku suka heran aja sama orang yang mewajarkan hal ini, yang mewajarkan fakta kayak gini dibanding cewek yang dia itu terpaksa melakukan hal seperti itu, katakanlah untuk mendapatkan nafkah. Nah itu tuh cewek yang kayak gitu, padahal ya aku seperti itu salah, tapi cewek yang kayak gitu tuh kalau aku lebih apa ya, hormat. tuh lebih terhormat daripada yang disebut kasih cinta, karena cinta. Dan mungkin dia juga punya alasan tersendiri kenapa dia harus melakukan itu, karena mungkin kondisi finansialnya dia atau ekonominya dia kurang, terus dia nggak punya keahlian khusus, jadi mungkin dia memilih jalan kayak gitu mungkin ya.
Emang kalau menurut Devita gimana, Dev? Fenomena kayak gini. Ya, sebenarnya manusia itu sama. Mereka bergerak di dunia ini itu cuma buat memenuhi kebutuhan mereka. Kalau cewek pertama, dia ngelakuin hal itu dengan cuma dengan alasan cinta, karena kebutuhan dia itu, dia pada saat itu tuh cinta. Dia butuh bahagia, dia butuh disenengin, dia butuh perhatian, kasih sayang, dan something like that. Dan untuk cewek yang kedua, kebutuhan dia pada saat itu uang. Hanya dia ngelakuin hal itu atas dasar uang. Menurutku mereka sama sih, nggak ada hak buat aku buat justifying mereka. Dan kalau aku lihat mereka, they just human, you know. Iya. Sih. Karena ya sekarang uang itu modal utama gitu loh, modal utama buat melakukan segalanya. Iya, bener lagi. Apalagi buat hidup gitu loh. Gitu ya, kan? Gak ada uang juga nggak bisa, parah. Terus tadi kan kita ngomongin tentang itu kan, si uang-uangan ini kan, yang merupakan awal dari kehidupan juga nih. Dan apalagi caranya kayak gitu itu, berarti intinya kalian setuju nggak sih sebenarnya dengan cara kayak gitu? Cara dengan open BO. Eksplisit loh, astagfirullahalazim. Ini buat OSIS Dami Soga, Dev. Yang bener, Dev. Astaga, buat sekolah, Dev. Buat sekolah, open BO. That word terus ada sensornya ya, pip. Astagfirullahalazim. Kalau menurutku, personally, itu cara yang salah. Tapi kita juga ngelakuin hal yang salah dengan cara yang berbeda aja sih. Sih. Sama aja kayak sama memilih jalannya sendiri. Ya kita sama mereka mungkin kita bisa ngomong ya, mereka berdosa, tapi emang kita nggak dosa, kita juga dosa kali, cuman caranya beda aja. Iya bener, manusia punya caranya masing-masing buat apa ya, melakukan hal-hal yang di luar dugaannya dia gitu loh. Namanya juga manusia gitu loh, astaga. Ya itu menurut kalian cewek ya, kayak kan aku bilang tadi kan, ada cewek yang bahkan rela melakukan itu nggak hanya sih demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada cewek itu dia jadi tulang punggung kan, tulang punggung keluarga seperti itu. Nah menurut kalian itu cewek itu pantas nggak dia jadi tulang punggung gitu? Kalau menurutku sih ya, nggak ada sebenarnya orang yang benar-benar pantas sih. Kalau menurutku, kenapa bisa nggak ada benar pantas gitu, kenapa? Karena nggak ada orang yang benar-benar suka jadi tulang punggungnya, nggak sih? ya semua orang hidup juga buat berjuang gitu nggak sih? Even your dad maybe, mereka pasti pernah lah sekali ngeluh. Mungkin nggak ke kamu, mungkin ke istrinya, which is ibumu. Tapi mereka pasti pernah lah ngeluh. I love you mom. Oke, Ajeng gimana, Ajeng? Ya itu tadi, hidup itu untuk berjuang gitu loh. Jadi banyak yang nggak kita suka tapi kita harus lakukan itu ya untuk hidup, untuk survive. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus ngelakuin itu apapun yang terjadi kan. Iya benar. Ngomong-ngomong duit guys, kalian nanti besar mau jadi apa sih? Kalian mau nikah aja apa kerja sih? Kerja lah, yang aku pikirin setelah kuliah kerja lah pasti. Langsung kerja. Ya kalau misalnya lulus kuliah dengan apa namanya, dengan gelar yang bagus, emang dong kalau nggak kerja. Kalau udah dapet gelar kan pasti gajinya banyak tuh. Emang dong kalau nggak kerja. Bisa gitu ya, oke nggak apa-apa. Nanti nggak nikah dong?
Mungkin nikah. Mungkin. Kenapa kalian nggak milih nikah dulu aja? Emang itu juga ngasihin uang kan? Uang uang dari suami. Cewek. Kalau aku sih ya Dep ya. Almi dulu. Ya iya sih. Kalau aku sih ya Dep ya. Aku pandanganku ke depannya aku bakalan aku bakalan kuliah, aku bakalan ngasihin karirku dulu yang benar-benar sampai bagus. Enggak, kayak gitu. Untuk urusan nikah itu aku kayaknya nggak begitu mikir ke sana, karena gini loh, nggak setiap wanita itu harus berakhir dengan menikah. Ada maksudku, karena mindset banyak kan. tapi kan nih di situ kan melengkapi iman. Ya itu dalam urusan agama seperti itu ya Bu ya. Kalau saya kan berbeda gitu loh Bu. Kalau kamu beda bagaimana sih? Ya bukan saya yang berbeda, bukan Bu. Gimana lanjut. Jadi ya karena menurutku cewek itu lebih bisa untuk memikirkan hidupnya dan hidup orang lain. Kayak contoh orang di sekitarnya. Aku pasti bakalan milih buat perbaiki hidupku sendiri, baru orang lain. Oke. Hidupku sendiri baru orang lain, kayak ketika kita udah saling melengkapi sebagai sebagai yang lebih gitu itu. Oke, kamu Acong gimana Acong? Kenapa mau berkarir? Kenapa mau berkarir? Yang pertama eman sama pendidikan. Kalau udah eman pendidikan, eman sama gelar yang udah didapat. Kayak kataku tadi kan. Terus ya itu tadi, soalnya kan ngomongin uang tadi kan juga susah kan zaman sekarang dapat uang. Maksudnya perjuangan zaman sekarang itu lebih dipandang gitu loh. Iya, jadi modal hidup juga kan. Terus gimana ya, kalau aku nih mikirnya, selama kita bisa lebih berguna buat diri kita, buat orang di sekitar kita, buat negara, anjay, parah nggak? Emang jadi benar. Kenapa nggak gitu loh? Kenapa kita harus memilih? Emang nggak berguna bagi orang di sekitar. Gak gitu, maksudku kayak gini loh. Maksudku daripada kita cuma diem di rumah, cuma berguna buat orang-orang yang paling dekat dengan kita, sedangkan kita bisa berbuat lebih besar daripada itu, kenapa kita harus milih yang kecil? Aku mikirnya kayak gitu sih. Makanya aku lebih memilih jadi wanita karir mungkin loh ya. Tapi sejauh ini yang tak pikir kayak gitu. Bagus sih, bagus. Kalau menurut Devita gimana? Gimana nih ya? Gimana? Kalau aku ya, personally, yes, besar, iya. Kalem. Aku kali banget. Oke. Kalian menyebutkan kayak gitu mama. Ini sabar ya kamu. Enggak sih, mas, saya berusaha ya. Apaan tuh anjir? Happy. Soalnya gimana ya, aku mikirnya bukan karena aku nggak pengen kerja atau apapun itu. Aku pengen buat diriku bahagia aja. Dan cara itu buat aku bahagia. Iya. Makanya aku milih itu. Kebahagiaan orang-orang itu berbeda-beda. Kadang bahkan yang cewek juga sering ngejudge cewek lain karena dia memilih hal yang berbeda dari dia. Padahal we as women seharusnya kita itu saling menghargai satu sama lain gak sih? Soalnya kan kita ngerasain penderitaan yang sama dari awal. Kita ngerasain diperlakukan dengan cara yang sama sebagai cewek. Nah, seharusnya kita itu saling mengerti gitu loh. Kita seharusnya lebih, kita gak punya hubungan
dari hati ke hati, asik. Menyentuh loh, touching banget boy. Astaga, ya emang ya kalau jadi apa ya? Ya iya sih, maksudnya nggak bisa ngomong. Lanjut dulu deh, lanjut. Parah nggak bisa ngomong, aku udah ditampar gitu sama kata-kata Devita, udah nggak ngerti. Jadi kita ini katanya itu gimana ya, sangat menyentuh, sangat menyentuh. karena aku mau juga Gimana? anjir lah guys. So karena ini hari Kartini, hari terbesar di Indonesia untuk merayakan perempuan. Yay, Women's Day. Seneng banget. Yang mau kalian kasih ke seluruh perempuan yang mungkin dengerin podcast kita kali ini? Sampai nggak sadar lo kalau podcast. Oke. Apa pesan kali? Singkat kita. Gimana Mi? Ulang Mi. Obrolan singkat kita gitu. Dari Acong dulu mungkin. Acong. Kalau Acong sih berharap ya dari obrolan kita yang sepanjang ini, kayak ya mungkin nggak banyak banget, itu aku berharap buat semua wanita itu semoga kalian bisa ngerti gitu loh, mana yang benar, mana yang enggak, mana yang seharusnya kalian pilih. Dan aku berharap kayak semua wanita itu jangan mau buat disepelekan sama siapapun. Aku nggak bilang lawan gender ya, siapapun jangan mau disepelekan, karena aku tahu kita itu kuat gitu. Anjay, we can do this, kayak kita pasti bisa gitu loh, yakin aja sama yang kita pilih, gitu aja. Oke, Ami. Kalau aku untuk wanita di luar sana, termasuk untuk kalian, ya siapapun lah, dari aku, hidupmu gitu loh, jangan dengerin kata orang lain. Kamu punya dua tangan, gak bakalan bisa nutup mulut mereka semua, jadi kamu mending tutup kuping kamu sendiri. Iya, oke, mantap. Pernah denger nih quotesnya nih, ngambil di mana Bu? Karena gini, kembali lagi kan, sebagai wanita itu udah bebas itu. Ibu Kartini itu Mulai ceramah nih Dev, parah. kan emansipasi wanita, jadi jangan sia-siakan itu gitu. Jangan sia-siakan untuk memilih hidup kamu yang lebih baik. Oke. Benar sekali. Devita. Kalau dari aku sih, pesannya kita berjuang bareng-bareng ya, kawan-kawanku. Gak usah I love you. buang-buang waktu buat nge-justifyin orang, gak usah buang waktu buat insecure, gak usah buang-buang waktu buat mikirin orang yang gak mikirin kalian. Orang bisa ngariin kalian kalau kalian menghargai diri kalian sendiri. Absolutely. Bener banget, makanya whatever they say, apapun yang mereka katakan tentang pilihan kalian, tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kalian lakukan, just, proud of yourself. You're doing great and it's good. Woo, applause. Kalau video kita mau Gimana sih? Gimana? Banyak. Udah, ini udah closing kan? Cut. Tingkat. aku nambahin. Apa? Aku nambahin satu lagi ya. Ini aku habis baca itu gini. Tubuh kita ini Bisa dikanggu. ini 30 menit sister. iya Rek. Tubuh kita boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Anjay, parah wanita Indonesia. Ya, kalorinya apa? Jauh. Au.
Telur pecah salahku juga nih akhirnya di mana, brother? Gak ada nyambung-nyambungnya. Telur pecah aku juga. Ganti judul lah, Re. Parah. Udah. Kita gak mau bikin closing yang bareng-bareng apa gitu. Ya by the way, kalau mau bareng-bareng ya Happy Kartini Days. Ono. Gak bisa deh kayak. Kayak soalnya di kan telepon tapi. pasti ada bang waktunya gak sih? Iya apa? Iya. Voice note aja voice note. Iya sih. Guys, habis ini tak kirim ke grup ya. Thank you people. Iya. Terima Bye. kasih semuanya.